Cinephile, gimana kabar kalian hari ini? Kalian ngerasa nggak sih kalau cuaca di bulan ini tuh lebih panas dan kalau hujan lebih dingin dari bulan-bulan sebelumnya? Ditambah keadaan kita yang sedang berpuasa justru bikin makin kerasa. By the way, selamat berpuasa buat kalian yang menjalankan ya. Movie Rastis mau ngingetin nih kalau udah waktunya berbukalah dengan yang sayang, bukan yang manis. Karena yang manis-manis belum tentu sayang. Yoga tai, ini jokes Ramadan jadul anjing. So buat nemenin kalian, kami mau ngebawain sebuah film yang akan menceritakan kisah anak-anak ajaib berkekuatan spesial. Namun keharmonisan hidup mereka harus berubah menyeramkan setelah para makhluk datang mengincar kedua bola mata anak-anak ini. Kira-kira apa ya alasan para makhluk mengincar mata mereka? Apakah akan digunakan untuk mengeluarkan jurus Izanagi? Tanpa berbasa-basi lagi, langsung aja. Yuk Movie Rastis ceritain. Film diawali oleh seorang remaja bernama Jake yang berasal dari Florida. Hidupnya membosankan dan tidak memiliki teman. Suatu hari, ia disuruh untuk menjaga kakeknya. Ia pun diantar oleh rekannya. Di jalan, ia menelpon sang kakek. Abe, kakeknya Jake, mengatakan bahwa ia memerlukan senjatanya untuk melawan sesuatu. Tanpa menjawab, Jake menutup teleponnya dan bilang ke rekannya bahwa kakek mengidap demensia. Sesampainya di rumah kakek, ada seseorang yang nampak seram. Jake memanggil-manggil kakek, namun gak ada respon. Ketika ia membuka pintu, isi rumah berantakan dan sepertinya habis dibobol. Curiga dengan keadaan itu, ia pun memanggil rekannya. Tapi rekannya mau cari pistol dulu di mobil. Ngelihat pagar yang terkoyak, Jake nyamperin ke lokasi sendirian. Setelah memasuki area seperti kebun gitu, dia nemuin kakeknya yang matanya hilang. Pas dia nelpon polisi, kakeknya ternyata sedang sekarat dan menyuruh Jack pergi ke pulau mencari Emerson, kartu pos, burung, dan pergi ke lingkaran. Sebagai permintaan terakhir kakek, Jack akhirnya berjanji. Namun, ia melihat sesosok monster di sana, lalu menyuruh rekannya untuk menembak. Sebulan setelah kejadian itu, Jack nampak trauma dan konsultasi ke psikolog. Ia berkonsultasi tentang dirinya yang melihat monster saat kematian kakeknya. Jack merasa dirinya udah gila. Lalu, psikolog ini bilang kalau Jack cuma trauma dan hal itu normal. Kemudian, Jack bercerita tentang kedekatannya bersama kakek. Dulu, dia sering banget diceritain tentang petualangan kakeknya yang tinggal di pulau bersama anak-anak spesial yang lain. Kakeknya juga ngasih lihat foto teman-temannya yang memiliki kekuatan istimewa. Tak lupa juga, ia menceritakan tentang monster bertangan panjang seperti yang ia lihat sekilas. Namun gak ada satupun yang percaya dengan ceritanya. Dan Jack hanya menganggap cerita kakek sebagai dongeng pengantar tidur saja. Keesokan hari, Jack mendapat hadiah dari kakek yang ditemukan bibi saat rapi-rapi rumah. Isinya adalah buku dan foto yang belakangnya berisi surat dari Miss Peregrine. Lalu, Dr. Golan menyarankan agar Jack pergi ke pulau itu sebagai pengobatan atas traumanya. Kemudian, Jack pun pergi dengan ayahnya. Di perjalanan, sang ayah melihat elang Peregrine, dan Jack bersemangat banget. Sesampainya, mereka ke hotel dan ingin menyewa kamar. Selagi kamar disiapkan, sang ayah ngajak ngeliat burung. Tapi Jack mau ke rumah yang diceritain kakeknya dulu. Akhirnya ayah Jack nyewa anak yang lagi nongkrong buat nganter Jack ke sana. Mereka basa-basi ide di jalan hingga sampailah di tempat yang Jack harus ke sana sendiri. Ternyata rumahnya udah hancur banget. Jack kembali ke hotel dan bertanya, jadi dulu rumah itu dibom oleh pasukan udara Jerman dan tidak ada yang selamat. Besoknya ia mendatangi lagi rumah tersebut. Ketika ia menelusuri, ada sesosok perempuan yang manggil nama Abe, kakeknya. Dia juga diliatin sama banyak makhluk. Karena takut, dia lari, tapi terjatuh dan pingsan. Sesadarnya, Jack lagi diliatin gitu. Pas dia merhatiin balik anak-anak di depannya, ia ingat sesuatu. Jack nampak kenal dengan mereka. Ternyata, mereka adalah teman-teman kakeknya dulu. Jack heran, karena harusnya mereka udah mati saat terkena bom. Tapi nyatanya mereka masih hidup. Emma tadinya mengira kalau Jack adalah Abe,
karena sekilas sungguh mirip. Lalu, Jack diajak masuk ke dalam goa. Namun di dalam ia berubah pikiran dan kabur kembali ke hotel. Tapi keadaan telah berubah. Tempat itu nggak nyediain penginapan dan orang-orang sana malah menganggap Jack sebagai mata-mata. Gak lama, banyak benda pecah belah yang terbang ke sana kemari. Lalu Olive menyelamatkan Jack dan membakar pintu agar gak ada yang mengejar mereka. Di perjalanan, Jack mengira kalau dia punya kekuatan super juga karena benda yang terbang ke sana kemari. Tapi nyatanya Millard yang melakukan, seorang anak yang tak bisa terlihat. Dan dia melakukan hal tadi dengan telanjang loh. Ternyata Jack ini udah pindah dimensi waktu. Sekarang dia berada di tahun 1943. Sesampainya, ia bertemu dengan Miss Peregrine dan disuruh masuk. Miss Peregrine ini detail banget soal menjelaskan waktu. Dan dia juga udah tahu kalau Abe udah meninggal. Di halaman rumah, Miss menceritakan siapa itu mereka. Mereka disebut peculiar karena memiliki kemampuan khusus. Namun, hidup para peculiar ini teraniaya. Oleh sebab itu, mereka tinggal di lingkaran waktu. Miss Peregrine sendiri adalah peculiar imbrin, yang artinya bisa berubah menjadi burung, memanipulasi waktu, dan membuat lingkaran waktu. Jadi, mereka hidup di hari yang sama, berulang-ulang tanpa menua. Dan tugas utama imbrin adalah membuat rumah untuk menjaga para peculiar ini. Jack bertemu dengan kembar, Claire, Millard yang gak kelihatan, Hugh yang mulutnya keluar lebah, Horace, dan Emma. Lalu Emma minta bantuan untuk megangin dia karena tubuh dia ini enteng banget sampai bisa melayang dan harus pakai sepatu besi biar gak terbang. Jadi dulu Emma sempat deket dengan kakeknya Jack. Dan Enoch nampaknya gak suka dengan kehadiran Jack. Terus dia dipanggil tuh. Enoch ngasih tahu ke Jack biar gak ngedeketin Emma. Jack pun menyangkalnya. Kemudian Enoch ngasih jantung ke boneka dan bonekanya jadi hidup, berantem pula. Pas makan malam, Enoch diledekin karena cemburu. Hugh juga ngeluarin lebah pas lagi mangap, tapi lebahnya dimasukin lagi. Dan Claire yang kelihatannya paling imut ternyata punya mulut nyeremin di belakangnya dong. Lalu pas Enoch menyinggung soal Abe, Emma gak suka dan pergi meninggalkan meja. Gak lama, Miss dapat telepon dari Abe. Kemudian mereka nonton bareng. Horace memiliki kemampuan memproyeksikan mimpinya dan beberapa mimpinya itu berisi ramalan. Di layar proyektor ada imbrin yang tertangkap dan dibawa oleh orang bermata putih. Tapi saat ini mereka mengira Horace hanya mimpi buruk. Setelah menonton, mereka bersiap menyaksikan Miss Peregrine meriset dan mengulang waktu. Pas mau pulang, Jack ngebawa bunga dan surat gitu. Dia pun dianterin Emma. Sebelum keluar goa, Jack menunjukkan ponselnya dan memfoto mereka berdua. Emma ngejelasin kalau dia nggak bisa keluar dari lingkaran waktu. Apabila itu terjadi, Emma akan langsung menua. Lalu ada imbrin yang terluka. Sepertinya mimpi Horace benar. Jack pun kembali ke dimensinya. Dia ketemu sang ayah yang udah nyariin dia dari tadi. Pas lagi jalan, mereka melihat hewan ternak pada mati. Di kamarnya, Jack sempat cekcok sama ayah karena dia keluyuran seharian. Lalu, dia ngebuka surat yang tadi dia ambil. Isinya adalah pesan yang dikirim oleh Abe pada tahun 2016 yang memperingatkan kehadiran komplotan Mr. Baron. Besoknya, Jack ketemu pengamat burung. Sepulangnya pas sang ayah tidur, dia keluar kamar lewat jendela, pergi menemui Miss Peregrine. Dia mau tahu siapa itu Mr. Baron karena sang kakek tewas tanpa bola mata. Tapi Miss Peregrine gak ngejawab dan pergi gitu aja. Kemudian Jack cerita ke Emma dan bilang kalau dia pernah ketemu salah satu dari mereka. Untuk memastikan apa yang dilihat, Jack dibawa ke tempat rahasianya Emma. Di dalam air, Emma ngasih Jack gelembung udara yang bikin dia bisa napas. Mereka masuk ke dalam kapal yang udah karam dan berisi banyak tengkorak. Lalu Emma menggunakan kekuatannya untuk menyingkirkan air dari sana. Ternyata kekuatan utamanya adalah mengendalikan udara.
Emma memberikan berkas punya Abe. Isinya adalah sebuah peta dan foto para pekulayar jahat. Dan salah satu dari mereka adalah Baron yang pernah dilihat Jack. Sebelum menjelaskan lebih lanjut, Emma memastikan Jack agar dia nggak kabur. Emma ngasih tahu kalau Jack sebenarnya memiliki kekuatan. Kemudian mereka mengamati Miss Peregrine yang membunuh monster bernama Hollow. Emma mengatakan Hollow itu nggak terlihat dan hanya Jack dan Abe yang memiliki kemampuan untuk melihatnya. Setelah itu, Miss menjelaskan tentang para pekulayar jahat yang ingin hidup abadi tanpa lingkaran waktu. Jadi waktu itu mereka melakukan penelitian dengan mengorbankan nyawa seorang Imbrin. Namun pada prakteknya, mereka gagal dan malah menjadi Hollow. Namun mereka menemukan cara untuk kembali menjadi wujud normal dengan memakan bola mata anak-anak pekulayar. Miss Avocat sudah sembuh. Dia ngasih tahu tentang mesin yang dibuat lagi oleh Baron. Dan Jack juga ngasih tahu tentang kematian para domba yang menandakan para Hollow sudah dekat. Mereka pun bergegas untuk pindah rumah. Di sini Jack nggak mau terlibat dan pergi. Ternyata ada kabar bahwa pemilik hotel tewas tanpa bola mata. Penjaga bar mencurigai ayah Jack dan pengamat burung. Tiba-tiba Jack malah kabur. Dikejar dong. Jack pergi ke gua lagi. Tapi pas dia dipanggil-panggil, Jack penasaran karena pengamat burung bisa melewati portal dimensi. Ternyata dia bisa berubah wujud. Dan Dr. Golan ternyata adalah Mr. Baron yang menyamar. Jack pun disandra. Ketika masih beres-beres, Baron mendatangi rumah dan meminta bertukar sandra. Karena cuma Jack satu-satunya yang bisa ngelihat Hollow, Miss Peregrine pun bersedia. Sebelum Miss dibawa, Jack diberi amanah untuk menjaga anak-anak. Setelah itu, mereka menutup ruangan dan menyiapkan senjata. Abe kembali menelpon. Jack mengangkatnya dan bilang kalau Abe adalah kakek terbaik di dunia. Ketika mereka bersiap, Miss Avocat diserang Hollow. Kemudian Enoch juga ikut diserang. Untungnya tembakan Jack berhasil dan Enoch terselamatkan. Mereka kabur melalui genteng. Satu persatu dari mereka pun turun. Waktu pengulangan hampir tiba dan mereka harus cepat-cepat pergi agar tidak terdampak bom. Lalu dan lingkaran waktunya menghilang. Sekarang mereka ingin menyelamatkan Miss Peregrine. Karena nggak ada perahu, Emma membuat kapal yang telah karam mengapung kembali. Dan Olive menyalakan mesin. Mereka akan ke lingkaran waktu Blackpool yang bertanggal pada Januari 2016. Setelah sampai di dermaga, mereka melewati portal dimensi. Di bawah menara, mereka memantau pergerakan Boron dan para temannya yang menjadi Hollow. Emma memancing mereka untuk mengikutinya. Dikejarlah mereka hingga ke karnaval. Enoch menghidupkan para tengkorak yang ada di kapal untuk membantu mereka. Dan para anak lain melempari Hollow dengan salju, permen, dan gulali agar dapat terlihat. Pertarungan pun terjadi. Setelah membereskan para Hollow, mereka mendatangi Baron dan kawannya. Mereka mau menyerangnya. Namun karena tanpa perencanaan matang, mereka dengan mudah dikalahkan dan Browin dibukukan. Tanpa menyerah, Emma menahan Baron dan Jack mencoba melepaskan para Imbrin. Ketika Olive mau nolong Browin, penjahatnya lepas dari ikatan dan membukukan Olive juga. Melihat hal itu, Enoch memberikan jantung ke kerajinan seni berbentuk gajah lalu menyerangnya. Dan pekulayar jahat yang lain ingin menyerang Claire juga kembar. Tangannya pun digigit dan kembar membuka topengnya hingga penjahat berubah menjadi batu. Syukurnya Browin bisa keluar dari es dan Olive masih sadar. Sedangkan Emma telah kehabisan napas. Baron pun memasuki ruangan. Untungnya para Imbrin udah berhasil Jack bebaskan. Tadinya Jack ingin dibunuh. Namun ketika Baron mendengar suara temannya Jack, dia berubah wujud menyerupai Jack.
dua-duanya nampak sama. Emma dan Enoch kebingungan dong. Lalu Jack yang asli bilang kalau dia bisa ngebuktiin kalau dirinya asli. Dia ngelihat Hollow dan menunggu saat yang tepat. Hingga akhirnya Hollow menangkap dan mengambil bola mata Jack palsu alias Baron dan memakannya. Kemudian dibunuhlah Hollow yang terakhir. Setelah menyelamatkan semuanya, mereka berpamitan karena portal dimensi waktu di Blackpool akan menutup. Emma menjelaskan, mereka pergi kembali ke tahun 1943. Dan Jack tetap di sini karena memang tahunnya. Lingkaran waktu pun tertutup. Jack pulang ke rumah kakeknya dan kakeknya masih hidup. Dia masih hidup karena berada di bulan Januari. Sedangkan dimensi aslinya Jack berwaktu di liburan musim panas atau sekitar bulan Juni sampai September. Jack cerita semua tentang pengalamannya. Lalu Abe ngasih buku dan sejumlah uang. Ia menyuruh Jack mengejar Emma ke tahun 1943. Jack pun menuruti kemauan sang kakek. Karena lingkaran waktu di Blackpool udah ketutup, Jack lewat pintu dimensi lain. Mereka pun pergi membuka lembaran baru. Dari gua satu kalimat pendek buat film ini. Plot sederhana yang berakhir dengan sangat sempurna. Setuju gak sih? Setujulah. Gokil sih cuy. Inti dari film ini adalah kita membutuhkan banyak sekali biaya untuk bisa kembali ke masa lampau dan hidup dengan orang-orang yang membuat kita nyaman. Tapi kalau kalian udah mendapatkan kenyamanan bersama orang-orang di sekitar kalian, jangan sia-siakan hal tersebut ya. Oke, mungkin cukup segini dari Movie Rustis Gold. Jangan lupa tinggalkan jejak kalian dengan mengisi kolom komentar ya. Terima kasih sudah menonton dan cheerio.